ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu tapi sama sekali nggak lucu. Jangankan orang lain tertawa, aku sendiri aja nggak tertawa sama lucuanku sendiri. Mungkin kalian membayangkan bahwa menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling gampang di antara pekerjaan-pekerjaan yang lain. Padahal itu semua salah besar. Dikira tinggal bertingkah lucu, semuanya langsung ketawa. Nggak begitu. Nggak begitu. Kalau kalian jadi saya, kalian pasti bakal ngerti sih. Apalagi ketika kalian itu lagi nggak mood buat ketawa, makin susah lagi. Lagi pula ya, di zaman sekarang orang itu gampang tersinggung dan gampang marah. Membuat lelucon dianggap menghina, bahkan dikira mencemarkan nama baik. Ngomong-ngomong nih, aku punya teman aku itu juga seorang pelawak. Dia itu dipenjara karena dia itu membawain lelucon, niatnya bawa lelucon. Lah kok malah masuk penjara? Karena dianggap lelucon dia itu menghina. Jadi dia itu cerita tentang ada seseorang nih yang lagi manjat pohon. Terus dia itu manjatnya jam 10 pagi. Dan dari atas pohon dia itu malah mengumandangkan azan subuh. Bayangin. Lihat, tentu saja itu buat orang-orang gempar dan langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu. Dan teriak-teriak sambil menghujat. "Hei, berani-beraninya kamu azan jam 10 pagi. Dasar orang kafir, aneh." Gitu katanya. Tapi orang yang ada di pohon kelapa yang tadi manjat itu malah dengan santainya jawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, aku azan subuh jam 4 pagi di masjid aja kalian gak datang. Lah kok ini jam 10 pagi men, kalian datang. Coba dipikir aja, siapa yang gak taat? Siapa juga yang aneh dan siapa yang kafir?" Jadi orang kok gampang banget buat mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, malah jadi bermusuhan. Sekarang tuh ya lagi zaman orang-orang tuh suka banget bertengkar. Kalau kata Derkates, aku berpikir maka aku ada. Lah zaman sekarang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini kalau mau buat orang tertawa itu susah banget. Capek. Oh ya, jadi mau cerita. Dulu itu ayahku tuh seorang badut. Dan karena ya saya badut, jadi saya juga harus jadi badut. Gitu kan biasanya. Kan lagi zaman kalau misalnya anak itu nerusin orang tuanya, ya nggak sih? Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga jadi presiden. Enggak dong, anaknya nyalon jadi gubernur atau bahkan jadi wali kota. Bisa aja sih. Omongan aku makin ngelantur, nanti bisa-bisa aku ditangkap lagi. Jangan. Oh iya, dulu kata ayah aku itu jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan. Dan ayah saya sering diundang karena orang-orang itu butuh hiburan biasa. Dan badut dan pelawak itu dianggap masih lucu waktu zaman dulu. Kalau sekarang sih enggak ya.
Bahkan kalau sekarang itu pelawak sama badut itu kalah lucu loh sama politikus. Hai. Aduh, aku gak nyangka banget sih. Ini pacar aku guys, dia tuh dateng. Maaf ya berantakan. Nih, duduk aja. BTW ngomong-ngomong nih kan kamu gak tahu ya dari mana gitu jauh-jauh. Kamu gak haus gitu? Mungkin mau minum apa? Atau belum makan? Aduh, masalahnya gak ada makanan lagi. Gimana kalau kamu GoFood aja? Tapi yang bayar kamu. Ngomong-ngomong yang datang pacar aku loh. Jangan tersenyum mengejek begitu deh. Badut kayak saya tuh juga manusia kali. Bisa punya pacar lah. Dikira kalian doang. Lihat itu. Tampan gak pacar saya? Namanya Razan. Lengkapnya siapa ya? Kalian gak usah kepo gitu deh. BTW Razan, makasih banyak kamu udah mau nemuin aku. Dan aku ngira kamu itu ngelupain aku selama ini. Aku makasih banget karena kamu masih ingat terus aku. Dan kamu pasti kangen ya. Aku tahu kok, udah fix kamu kangen sama aku. Aku juga kok, tapi rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu tuh udah gak mau sama aku loh. Katanya kamu udah punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. And I love you 3000. Gue jadi malu, jangan gitu deh. Boleh gak aku peluk kamu? Boleh gak aku? Razan. Ternyata gak ada siapa-siapa cuy. Gak ada yang datang. Ternyata itu semua cuman haluan aku aja. Gak punya pacar, udah jadi badut, jomblo lagi. Astagfirullahaladzim. Coba kalian bayangkan betapa sialnya. Jadi saya sudah jadi badut, jomblo lagi. Nasib saya bener-bener ambiar deh kalau dikata zaman sekarang. Dan percayalah, jadi badut itu gak gampang kayak kalian pikirin. Jadi badut itu berat. Kalian tuh gak akan kuat, jadi biar aku aja. Udahlah. Kenapa kalian menatap saya seperti aneh begitu sih? Emang ada yang aneh? Kalian lihat penampilan saya begitu keren dan parlinde. Kini saya berpakaian bagus dan kece. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Dan saya juga udah bilang kalau nasib saya tuh sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah kita sangka. Betul tidak? Betul. Dan mungkin ya ini takdir saya.
Dan suatu hari nih ngomong-ngomong, saya itu pernah diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Keren gak tuh? Keren. Menurut saya penampilan saya yang biasa-biasa saja sama sekali tuh gak lucu kan? Kalian bisa lihat aja tadi. Tapi entah kenapa waktu saya ikut kampanye itu, orang-orang itu malah tertawa dengan terpingkal-pingkal. Bayangkan. Padahal saya cuma menjentikan jari, menggoyang-goyangkan pantat saya. Dan tiba-tiba mereka ketawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam saja, mereka udah tertawa. Aneh bukan? Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh, tolol, konyol, semuanya deh. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol waktu itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya dan menjabat tangan saya. Gak cuma itu aja, dia juga memuji saya. Wow, keren. Katanya, aku tuh orangnya karismatik gitu. Dan saya bakat untuk disukai banyak orang itu ada pada diri saya. Dan itu merupakan kekuatan agar menjadi seorang pemimpin, gitu katanya. Ia bilang pada saya, sekarang ini pemimpin itu gak perlu pintar dan cerdik. Yang penting itu disukai banyak orang. Walaupun kalian salah, benar, itu mereka gak bakalan ngurus, kayak don't care. Yang penting kamu itu disukain banyak orang. Itu kuncinya. Dan setelah itu saya didandani mereka menjadi necis seperti ini. Keren sih, keren. Tapi saya tetap badut. Dan tiba-tiba saya tuh didaftarin ikut pilkada. Bayangin. Padahal saya tuh nggak tahu pilkada itu apa. Yang cuman saya tahu itu pilkab. Dan itu nggak boleh dicoba-coba. Gak lucu ya? Dan saya tuh benar-benar nggak tahu mengapa mereka tuh bisa menyuruh saya ikut pilkada kali ini. Padahal ijazah pun saya tuh nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang aja, ijazah tuh bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada itu. Barangkali zaman sekarang itu memang udah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Dan saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka itu bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tuh gak pernah berhasil menjadi badut yang benar badut, yang bisa membuat orang lain tertawa. Lah kok ini tiba-tiba jadi pemimpin berkali-kali. Saya dapat pujian dan banyak orang yang tertawa. Dan itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup. Betapa sialnya hidup saya. Dulu udah jadi badut, sekarang menjadi pemimpin tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang paling sial. Percayalah, menjadi badut itu sangatlah susah dan berat. Kalian tuh gak bakalan kuat, biar saya saja. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita,
Hidup, hidup, hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup, hidup, hidup pemimpin kita. Hidup.